Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 6 dan saya Basuki yang pada kesempatan berharga ini akan melanjutkan memaparkan hasil analisa kami yang mendalam mengenai martensit temper pada poros transmisi. Baik, perkenalkan saya Yesa Budi Santoso. Melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Martensit temper meningkatkan kinerja poros transmisi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara mendalam proses martensit temper, khususnya pada poros transmisi baja IC4140. Kita akan mengulas fungsi dan alasan pemilihan komponen, material yang digunakan, tahap proses pembuatan, perlakuan panas yang diterapkan, perubahan struktur mikro, hingga dampaknya pada sifat mekanik akhir. Part yang dipilih, poros transmisi IC4140. Poros transmisi adalah komponen krusial dalam berbagai sistem mekanis. Bertugas utama untuk meneruskan torsi dan putaran dari satu bagian ke bagian yang lain. Dalam aplikasi yang menuntut kinerja tinggi, pemilihan material sangat penting. Karakteristik yang dibutuhkan antara lain kekuatan tinggi untuk menahan beban puntir dan geser yang sangat besar, ketangguhan baik agar tidak mudah patah saat menerima beban kejut atau beban dinamis, tidak getas, menghindari kegagalan mendadak yang berbahaya. Mengingat kebutuhan ini, baja paduan IC4140 adalah pilihan ideal. Baja ini memiliki kemampuan unik untuk di heat treatment martensit temper yang secara signifikan meningkatkan sifat-sifat mekaniknya tanpa mengurangi ketangguhan secara berlebihan. Material yang digunakan. Baja IC4140 memiliki bahan antara lain kromium, molybdenium. Material utama poros transmisi ini adalah IC4140, sebuah baja paduan kromium molybdenium yang terkenal akan kombinasi kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan respon terhadap perlakuan panas. Mampu membentuk martensit, kandungan paduannya, terutama kromium dan molybdenium, memungkinkan baja ini untuk membentuk martensit saat mengalami proses pendinginan cepat atau quenching. Dari suhu austenisasi, martensit adalah fasa kristal yang sangat keras dan ulet. Sifat mekanik yang dapat diatur. Setelah pembentukan martensit, sifat mekanik awal material sangat keras namun getas. Proses tempering berikutnya sangat penting untuk mengurangi kegetasan dan meningkatkan ketangguhan, sekaligus mempertahankan kekuatan tinggi. Dengan mengatur suhu tempering, kita dapat mengontrol kombinasi kekerasan dan ketangguhan yang diinginkan. Proses pembuatan poros transmisi. Baja IC4140 melibatkan beberapa tahap manufaktur sebelum perlakuan panas diterapkan. Hal itu diterapkan untuk mencapai sifat mekanik yang sangat optimal. Antara lain, yang pertama, pemotongan baja. Batang baja IC4140 dipotong sesuai dimensi panjang poros yang diinginkan. Akurasi pemotongan penting untuk meminimalkan limbah material dan menghasilkan keseragaman. Selanjutnya, pembubutan awal. Proses pembubutan dilakukan untuk membentuk diameter poros sesuai desain. Ini menghilangkan material berlebih dan menciptakan bentuk dasar poros. Yang ketiga, pembuatan alur pasak atau keyway. Alur pasak dibuat untuk memungkinkan koneksi torsi dengan komponen lain seperti gear atau puli. Proses ini memerlukan presisi yang sangat tinggi. Yang terakhir, finishing awal. Penyelesaian permukaan awal dilakukan sebelum perlakuan panas. Tahap ini menghilangkan gerinda atau ketidaksempurnaan permukaan yang mungkin mempengaruhi hasil heat treatment. Penting, pada tahap ini, part belum dikeraskan.
Oke, selanjutnya perlakuan panas Martensit temper. Poros mengalami perlakuan panas atau heat treatment untuk mencapai kekerasan dan ketangguhan yang dibutuhkan. Ada 3 proses, yaitu austenitasi, quenching atau pendinginan cepat. Yang ketiga, tempering atau pemanasan ulang. Yang pertama yaitu austenit. Poros dipanaskan hingga suhu sekitar 850 derajat Celcius dan ditahan untuk waktu yang cukup. Pada suhu ini, seluruh struktur ferrit dan perlit berubah menjadi austenit, fase kristal fisisi yang memungkinkan larutnya karbon secara merata. Yang selanjutnya, quenching, pendinginan cepat. Poros kemudian didinginkan secara cepat, biasanya ke dalam oli dari suhu austenit. Pendinginan cepat ini mencegah pembentukan ferrit dan perlit, melainkan mengubah austenit menjadi martensit. Struktur tetragonal berpusat pada badan atau PCT yang sangat keras dan ketas. Yang ketiga, tempering atau pemanasan ulang. Martensit yang terbentuk sangat ketas. Untuk mengurangi keketasan dan meningkatkan ketangguhan, poros dipanaskan kembali pada suhu yang lebih rendah, antara 400 sampai 600 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan tempered martensit yang struktur memiliki kombinasi optimal antara kekuatan dan ketangguhan. Perubahan struktur mikro. Perlakuan panas ini menyebabkan transformasi pada struktur mikrobaja IC 4140 yang secara langsung mempengaruhi sifat mekaniknya. Yang pertama, struktur awal. Sebelum perlakuan panas, baja memiliki struktur ferrit dan perlit yang relatif lunak dan ulet. Yang kedua, selama austenit, pemanasan mengubah seluruh struktur menjadi austenit, fase yang stabil pada suhu tinggi dan merupakan prasyarat untuk pembentukan martensit. Yang ketiga, setelah quenching, pendinginan cepat mengubah karbon dalam kisi kristal menghasilkan martensit, fase yang sangat keras tetapi ketas. Yang selanjutnya, setelah tempering, pemanasan ulang menyebabkan presipitasi karbida dari martensit menghasilkan tempered martensit. Struktur ini lebih stabil, mengurangi tegangan internal dan meningkatkan. Baik, selanjutnya optimalisasi sifat mekanik melalui proses tempering. Struktur ini dirancang agar bisa menjelaskan alur logika dari mengapa tempering diperlakukan sehingga dampaknya pada komponen nyata seperti poros transmisi atau subtransmisi yang saat ini kita bahas, yaitu ada 3 parameter mekanik utama yang ditingkatkan. Yang pertama adalah kekerasan tetap tinggi, yang berikutnya adalah ketangguhan meningkat, yang berikutnya adalah keuletan lebih baik. Ya. Dari kekerasan tetap tinggi, meskipun proses pemanasan saat tempering sedikit menurun, kekerasan puncak dari martensit murni, struktur akhirnya yang disebut tempered martensit tetap menjadi atau tetap memiliki tingkat kekerasan yang signifikan. Yang bertujuan kekerasan yang terjaga ini memastikan komponen memiliki ketahanan aus atau wear resistant yang sangat baik. Hal ini penting agar permukaan poros tidak mudah tergerus akibat gesekan terus-menerus. Selanjutnya, ketangguhan meningkat. Proses ini melepaskan tegangan internal atau internal stress yang terperangkap selama pendinginan cepat. Pemanasan memungkinkan atom-atom berdisfusi kembali ke posisi yang lebih stabil, yang bertujuan dengan berkurangnya tegangan sisa, material menjadi lebih tahan terhadap perambatan retak. Jika muncul retakan mikro, material memiliki kemampuan untuk menahan agar retakan
tersebut tidak langsung menjalar yang menyebabkan kegagalan fatal terhadap material. Keuletan lebih baik material mengalami transformasi sehingga mampu mengalami deformasi plastis yang besar, yang bertujuan keuletan memungkinkan komponen untuk berubah bentuk tanpa langsung patah saat menerima beban tiba-tiba, seperti pertahanan utama melawan beban dinamis yang tidak terduga. Dampak pada komponen pada poros transmisi ini, mengapa kombinasi dari ketiga hal berikut sangat krusial bagi poros transmisi. Yang pertama adalah mengurangi resiko retak dengan meningkatnya ketangguhan, resiko turun drastis. Yang kedua, keamanan dan keandalan menjamin poros transmisi aman digunakan dalam kondisi kerja yang ekstrim. Yang ketiga, pada ketahanan beban, poros transmisi sering menghadapi dua kondisi berat. Yang pertama, putaran tinggi atau high RPM memerlukan keseimbangan struktur agar tidak terjadi kelelahan logam atau yang biasa disebut fatigue. Beban kejut atau shock load memerlukan keuletan agar tidak patah seketika saat ada sentakan torsi saat poros transmisi digunakan. Jadi dalam proses tempering mengubah material yang keras tapi rapuh menjadi material yang kuat, keras, dan tangguh. Inilah yang membuat komponen pada mesin dapat bekerja dengan maksimal tanpa kegagalan seperti yang tidak diinginkan. Selanjutnya dari analisa grafis, dampak temperatur, proses tempering mengubah material yang keras menjadi rapuh tadi, menjadi material yang kuat, keras, dan tangguh. Grafik ini membuktikan bahwa pemilihan temperatur tempering yang krusial karena secara langsung mempengaruhi kombinasi akhir kekerasan dan ketangguhan poros pada transmisi ini. Tidak ada satu suhu untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan teknis komponen tersebut jika poros transmisi digunakan di lapangan. Setelah kita memahami manfaat tempering, mari kita lihat bagaimana temperatur sangat menentukan hasil akhirnya dari grafik ini. Jika kita perhatikan pada grafik ini, terdapat hubungan yang sangat kontras antara dua sifat mekanik utama. Pertama, perhatikan garis hitam yang memiliki kekerasan. Seiring kita menaikkan suhu dari 300 derajat Celcius ke 600, grafiknya cenderung menurun akibat dari pemanasan yang diberlakukan. Ini artinya semakin panas suhu tempering, material akan menjadi lebih sedikit lunak. Namun kita lihat dari garis abu-abu memiliki ketangguhan atau dalam satuan joule. Garis ini justru merangkak naik. Inilah yang kita kejar. Dengan mengorbankan sedikit kekerasan,
kita mendapatkan material yang jauh lebih tangguh dan tidak mudah patah saat terkena beban kejut atau shock load. Jadi, kesimpulan dari grafik ini, tidak ada satu angka suhu yang sempurna untuk semua komponen. Kita harus memilih temperatur optimal berdasarkan kebutuhan spesifik poros yang akan dibuat. Kolerasi pada suhu dan kekerasan, peningkatan temperatur tempering mengakibatkan penurunan nilai kekerasan secara bertahap. Kita lihat dari grafik ini, kolerasi suhu dan ketangguhan, semakin tinggi temperatur tempering, semakin tinggi energi joule yang diserap atau ketangguhannya meningkat. Optimalisasi desain pemilihan suhu harus didasari pada aplikasi. Apakah komponen lebih membutuhkan ketahanan gesek atau kekerasan, atau komponen membutuhkan ketahanan beban kejut atau ketangguhan. Keseimbangan mekanik pada tempering ini memungkinkan kita mengatur titik temu terbaik antara kekerasan dan ketangguhan poros transmisi. Berikut penjelasan dari optimalisasi sifat mekanik melalui proses tempering hingga grafik temperatur tempering pada sifat mekaniknya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Adi Nugroho dengan NIM 2100240038. Ini aplikasi dan manfaat akhir. Poros transmisi yang telah melalui proses Martensi temper siap menghadapi tantangan operasional paling berat. Nah, di sini ada kesiapan untuk kerja dinamis. Yang pertama yakni putaran tinggi. Poros dapat berfungsi secara stabil pada kecepatan putaran tinggi tanpa risiko kegagalan material. Nah, yang dimaksud di sini adalah poros yang telah melalui proses Martensi temper, dia akan mempunyai kekuatan dan kestabilan untuk berputar pada puluhan ribu RPM tanpa mengalami getaran hebat ataupun kelelahan material yang menyebabkannya kegagalan material ataupun patah pada poros. Selanjutnya yang kedua ada beban kejut. Ketangguhan yang ditingkatkan memungkinkan poros menyerap energi dari beban kejut tanpa retak atau patah. Nah, contoh ketangguhan yang bisa kita rasakan atau kita lihat di sekeliling kita yakni pada saat mobil melewati polisi tidur dengan kecepatan yang tinggi. Nah, pada saat mobil tersebut melewati polisi tidur, poros pada mobil tersebut, poros yang telah melalui proses Martensi temper, dia akan mampu untuk menyerap energi dari beban kejut tersebut tanpa menimbulkan retakan atau patah pada poros. Nah, dari gabungan kedua poin di atas tadi yang sudah saya jelaskan, kita akan menghasilkan yang adanya keandalan jangka panjang, yakni kombinasi sifat mekanik ini memastikan masa pakai komponen yang lebih lama dan mengurangi kebutuhan akan penggantian. Baik, selanjutnya ada manfaat utama dari proses Martensi temper. Yang pertama yakni meningkatkan performa, kemampuan mentransfer daya yang lebih efisien dan andal. Nah, jadi poros yang telah melalui proses Martensi temper, dia akan menghasilkan poros yang kuat dan ulet sehingga dapat diandalkan untuk menyalurkan atau mentransfer daya dari mesin ke roda. Dan juga poros yang telah poros tadi juga dan juga poros yang dan juga kendaraan yang menggunakan poros tersebut bisa lebih responsif dirasakan ketimbang poros-poros biasa. Jadi selanjutnya yang kedua, pengurangan biaya perawatan.
Masa pakai komponen yang lebih panjang mengurangi frekuensi pergantian dan perbaikan. Lalu yang ketiga ada keamanan operasional. Risiko kegagalan mendadak yang minim meningkatkan keselamatan pengguna dan operator. Jadi di sini langsung pada kesimpulan. Kesimpulan poros transmisi yang unggul. Proses Martensit temper pada poros transmisi baja IC 4140 adalah contoh sempurna bagaimana rekayasa material dapat mengubah sifat dasar logam untuk memenuhi tuntutan aplikasi yang ekstrim. Poros IC 4140 yang melalui proses Martensit temper akan menjadi komponen yang kuat, tangguh, dan aman dipakai, siap untuk aplikasi kerja dinamis yang paling menuntut sekalipun. Dari pemilihan material hingga tahapan perlakuan panas yang presisi, setiap langkah kontribusi pada penciptaan poros yang memiliki kombinasi sifat mekanik optimal, kekuatan tinggi untuk menahan torsi, ketangguhan yang baik untuk menyerap beban kejut, dan keuletan yang cukup untuk mencegah ketegasan, lalu memastikan kinerja dan keandalan jangka panjang.